kasih buat kehadirannya, memberikan ucapan bela sungkawa kepada Maura, anak kami tercinta. Kami jelas merasa betul-betul kehilangan karena kami punya anak dua ya, Maura dan Bimel. Jadi sekarang anak kami tinggal satu. Namun demikian saya yakin apa yang Maura hadapi sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan. Mungkin hilang semua sakitnya gitu. Kalau boleh tahu sakit apa? Dia kalau sebab penyakitnya kan adalah henti jantung kan. Terus tadi kami bawa ke rumah sakit jam 5 pagi, dinyatakan meninggal 5.37, jadi sempat ada waktu 37 menit dan tidak tertolong. Jadi sudah lemas dan sudah dingin. Waktu dari rumah Sudah dingin lemas karena memang nggak tahu, mungkin karena kondisinya lagi drop, dia tidak tidur, dia lagi ngurusi wisudanya. Bulan depan dia akan wisuda dari Sydney University, dia baru selesai S2. Wisudanya masih belum tahu boleh atau tidak pergi ke Australia karena masih lockdown kan. Kemudian dia juga melamar kerja, mungkin karena stres beberapa hari ya, tidak tidur, dan ya begitulah. Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dideteksi oleh kita semua, Pak. Mungkin juga Maura sendiri juga tidak menduga kalau akan secepat itu. berakibat fatal. Mungkin bisa ceritain kronologinya. Relatif juga ya, cuman ya memang Maura kan memang biasalah remaja kan, antidepresan, agak depresi, stres gitu kan. Jadi ya konsultasi ke psikolog, ke psikiater gitu juga Mungkin dilakukan ya. Iya. Karena kalau saya melihat pandemi ini juga membawa satu akibat ya, banyak orang frustrasi karena nggak bisa bergaul bebas, mau berinteraksi sulit gitu. Jadi hubungannya hanya per Zoom kan, mungkin lama-lama bete juga ya. Jadi banyak ya, mungkin anak saya salah satu korban dari ini semua ya. Jadi rasa frustrasi kemudian menjadi asosial, yang biasanya berkumpul dengan teman-temannya jadi sulit gitu. Karena dikit-dikit saya juga kalau ada teman-teman dia kesini selalu minta antigen dulu gitu. Jadi mungkin hal-hal gini membebani dia gitu. Dan ya nggak semua orang bisa kuat ya, bisa kuat. Nah, Maura menemukan kelemahannya itu di sini. Mbak, kronologinya? Sebelumnya ada firasat tertentu atau gimana Tante? Firasatnya sih saya ya dalam beberapa hari ada ketakutan nih gitu. Gimana Maura gitu ya, karena harus didampingi terus gitu dalam masa rentan seperti itu, labil. Saya merasa harus mendampingi terus, padahal kerjaan juga jalan terus ya. Namun apa yang tadi malam terjadi, rasanya sekarang ini sudah yang terbaik mungkin yang Maura dapatkan, mungkin yang menjadi tujuannya juga gitu. Jadi tidak ingin membebani semua orang ya. Saya berharap dia sudah menemukan surganya. Sosok almarhum gimana? Seperti apa, Mbak Nurul? Sosok almarhumah seperti apa sih anaknya? Ya kalian pasti tahu semua, Maura pertama anak yang sangat cantik ya, sangat pintar. Maura itu orang yang sangat cerdas. Mungkin karena cerdasnya menjadi eksentrik. Nah itu tatonya ada di seluruh badan ya, jadi tidak mau dibatasi begitu. Dan ada piercing juga. Ketika saya melarang, jangan melarang saya, itu bagian dari kepuasan saya gitu. Karena menjadi anak seorang politisi itu nggak gampang gitu kan. Jadi dia harus banyak membatasi, berpikir dan sebagainya. Akhirnya dia larinya ke tubuhnya sendiri. Kronologinya seperti apa sih? Tadi malam jam 1 itu masih ngobrol sama Mas Mayong. Terus dia masih chatting-chattingan sama teman-temannya. Terus udah gitu 4:30 bantu kami bangun, dia udah ngedlaprok di meja makan gitu. Jadi itu sih yang terjadi. Artinya tertidur di atas meja makan bu? Iya, diangkat udah dingin. Oh. Ya urusan
dia lagi melamar kerja, dia diterima kerja di Bali, tapi terus dia lagi mikir aku ke Bali apa enggak ya, nanti dulu dah coba. Nah, dia lagi mau gitu, jadi masih dia ada di masa-masa agak sulit ya menurut kami. Sekolah sudah selesai tapi belum wisuda. Di sisi lain dia harus mencari kerja. Dari beberapa lamaran itu ternyata kemarin dia cerita ada satu yang minta aku datang, akan mau follow up tapi di Bali gitu. Baru sampai itu, mungkin kalau misalnya tidak ada apa-apa hari ini kita akan ngobrol lagi soal ya tidak, silahkan di follow up dan lain sebagainya. Kalau concern kami lebih ke nanti Maret itu bisa nggak dia pergi ke Australia untuk wisuda, mereka akan masih lockdown di sana jadi. Kabarnya mau jadi dosen ya? Selamanya. Iya, dia pengen Kabarnya mau jadi jadi dosen. Dia pengen jadi dosen. Kan dia selama sebelum pandemi ya, Iya. kan dia ngajar ekskul di Navi Scientist tentang science gitu. Nah dia tuh menemukan passionnya di situ. Jadi ngajar, kayak bapaknya lah, dia demennya ngajar, dia cita-citanya mau jadi dosen kan gitu. Jadi apa yang saya lihat sekarang memang ini bentuk frustrasi ya. Mungkin salah satunya ada unsur akibat dari apa ya pandemi kan, banyak larangan itu ini membuat dia tidak bisa bebas berekspresi, berteman, pergi kemana mesti ini dan sebagainya gitu. Jadi kelihatannya frustrasinya agak dalam gitu aja. Mbak Nurul tentang frustrasi sendiri, seberapa sering sih Kamalra cerita ke orang tua dan seperti apa yang diceritakan gitu? Merasa berat gimana gitu ketika Ya menjalani kan anak juga mengerti bedanya ya berkomunikasi dengan ibunya dalam hal apa, dengan ayahnya dalam hal apa. Ke saya dia dekat sekali, kemudian cerita banyak hal tentang kekhawatiran dia, kemudian tapi juga tidak terlalu mendalam. Dengan adiknya sangat dekat karena emang mereka hanya berdua kan, jadi mungkin adiknya yang dianggap yang lebih memahami kakaknya. Kalau kakaknya melakukan sesuatu kesalahan, yang paling bisa mengingatkan itu hanya adiknya, orang tuanya justru enggak kan. Rencana Itu under pressure lah dia itu, under pressure. Bang Mayong, Mbak Nurul, tahu kalau Nora juga bikin sebuah buku? Belum terbit juga dia. Iya, tapi udah Mengetahui. catatan Tahu ya? dia selalu ngomong, Iya. dia selalu bicara selalu apa update yang gitu. dikerjakan gitu ya. Emang tahu bukunya? Ya, katanya enggak, tadi sahabatnya sempat bicara Iya. kalau dia lagi mempersiapkan sebuah buku untuk dia Dapat launchingkan. penerbit aja. Belum dapat penerbit karena Mau bukunya kontroversial lah ya. Memang dia kan anaknya nyentrik, anti mainstream gitu. Dengerin lagunya aja semalam lagu-lagu metal gitu, yang dia bilang lagu apa sih ibu nggak pernah dengar, ini tentang sosial demokrat katanya gitu. Jadi Bukunya itu lebih pada penggambaran dirinya. penggambaran dirinya buat saya dia adalah seorang pemberontak, dia anti mainstream. Anti mainstream. Free ya? Freedom banget. Dia belajarnya belajar S2 di Sydney University, apa Ambil social apa, Bang? culture, kebudayaan kebudayaan masa kini gitu, yang nerobos segala macam ukuran dan tatanan gitu, post-truth dan lain sebagainya. Dia berminat sekali dengan hal yang kayak gitu ya, itulah dia. Ya sudahlah teman-teman, saya kabarnya rencananya besok mau dimakamkan di San Diego, mungkin bisa di besok dimakamkannya jam 10, berangkat dari rumah ini ke San Diego Hills. Kalau ada yang mau ikutan silakan. Besok kami menyediakan bis juga ya. Misalnya nanti jam 9 misa keluarga. Ya, mungkin ada ucapan terakhir buat pemirsa di rumah untuk mendoakan almarhumah. Buat para pemirsa di rumah, saya berpesan supaya lebih dekat dengan anak-anak. Kemudian jangan emosional kalau menghadapi anak-anak ya, apalagi di masa-masa belajarnya hanya lewat laptop, handphone dan di sebagainya. meja makan lagi. Karena saya merasakan kalau terlalu keras dengan anak, hasilnya adalah anak-anak pemberontak. Jadi kalau bisa berikan cinta sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan ya.